Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses produksi massal. Kemarin kita sudah belajar tentang indikator produksi massal, sekarang kita belajar lagi tentang prosesnya nih, bagaimana. Nah, sebelumnya semoga sehat selalu dan jaga terus kesehatan. Nah, proses produksi massal, yang seperti kemarin, proses adalah urutan pelaksanaan bagaimana suatu kegiatan yang akan kita laksanakan, baik itu secara alami atau didesain. Mungkin menggunakan waktu, ruang, dan keahlian atau sumber daya lainnya yang dapat menghasilkan suatu hasil. Nah, suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dan saut atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Terus, kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produk jasa. Dan sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat disebut produksi barang. Seperti yang kemarin ya. Terus tahapan proses produksi. Ya, tahapan proses produksi ini ada routing. Routing itu apa? Routing itu adalah merupakan proses menetapkan dan menentukan urutan kegiatan proses produksi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ya kita tetapkan dulu nih apa saja yang harus kita lakukan, seperti itu. Terus di scheduling itu ada proses untuk menetapkan dan menentukan jadwal produk tersebut akan dibuat. Terus yang ketiga, dispatching merupakan proses menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah. Jadi sudah kita bagi-bagi nih tugasnya. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab di sana. Terus selanjutnya yang terakhir adalah follow up. Follow up itu merupakan proses mendorong terkoordinasinya perencanaan proses produksi. Jadi kita terus pantau proses produksi tersebut. Nah, kenapa sih kita harus berproses gitu? Nah, ada tujuan proses produksi. Yang pertama adalah sarana kelangsungan suatu perusahaan. Ya kalau kalian tidak berproses, ya otomatis income suatu perusahaan itu tidak akan ada karena tidak ada barang yang akan dijual gitu. Terus yang kedua adalah kegiatan peningkatan tambahan nilai atau value produksi. Jadi beberapa produk itu harus ditingkatkan untuk penjualannya untuk menambah income. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kemakmuran, ya kemakmuran baik itu untuk perusahaan atau tenaga yang bekerja di suatu perusahaan. Yang keempat adalah meraih keuntungan. Nah, meraih keuntungan ini adalah kita untuk investasi nih. Investasi ke depan perusahaan akan terus berproduksi. Yang kelima adalah memenuhi pasar internasional. Ya, ini kita memperluas nih penjualan produk kita. Yang keenam adalah untuk mengganti barang yang rusak atau barang yang telah habis. Jadi kita harus follow up lagi barang-barang stoknya ada berapa, jumlahnya berapa, terus produknya bagaimana, terus sistem penjualan seperti apa, itu harus kita perhatikan. Terus jenis-jenis proses produksi. Ada namanya proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Jenis-jenis proses produksi, di sini ada perbedaannya ya. Yang tadi beda antara proses produksi terputus dengan proses produksi terus-menerus. Kita bahas dulu yang terputus. Ketika dikatakan proses produksi terputus, yang pertama adalah menghasilkan produk lebih sedikit namun variasi jenis produknya lebih banyak. Jadi memang produknya sedikit tapi jenisnya yang berbeda-beda. Terus yang kedua, berproduksi atas pesanan. Jadi produksinya itu akan pesanan dari konsumen saja gitu, maka dia bisa berproduksi. Terus yang ketiga, penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Jadi fasilitas apa saja yang dapat memenuhi ketika kalian itu memproduksi suatu barang. Terus fungsinya untuk apa gitu. Jadi harus dicari tahu untuk produk yang akan kalian buat. Yang keempat adalah mesin-mesin bersifat general purpose matching. Terus yang kelima adalah pengaruh karyawan lebih besar.
Yang keenam, bila terjadi kemacetan pada suatu bagian, tak akan menyebabkan kemacetan total. Terus yang ketujuh, diperlukan pengendalian proses yang baik. Yang kedelapan, diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. Kesembilan, peralatan bersifat fleksibel yang menggunakan tenaga manusia. Yang kesepuluh, ada diperlukannya ruang yang cukup besar karena pemenuhan produksinya memang tidak terlalu banyak. Sedangkan ciri-ciri proses produksi terus-menerus ini berarti akan selalu dikerjakan setiap harinya. Beda kalau terputus itu misalnya dengan beberapa periode saja atau dengan permintaan konsumen saja baru bisa berproduksi. Ketika tidak ada, maka produknya itu akan dihentikan. Maka lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada tenaga mesin, karena kalau tenaga mesin kan itu pencapaiannya dan produknya itu kan selalu terus ada dan selalu terus digunakan gitu. Yang pertama adalah pola ini akan selalu sama dari hari ke hari tanpa ada perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku hingga menjadi produk akhir, misalnya usaha tekstil, kertas, dan lain-lain, atau perusahaan-perusahaan yang memang terus setiap harinya harus berproduksi. Yang kedua adalah penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir. Jadi ada beberapa space atau tempat-tempat yang memang dari berurutan gitu tahapannya, dari pengolahan bahan mentah sampai dengan pengolahan akhir produk. Jadi berurutan biar tidak ada kesalahan seperti itu. Terus yang ketiga adalah mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk tertentu. Terus yang keempat adalah pengaruh operator kecil. Yang kelima, karena ini menggunakan mesin ya. Terus yang kelima adalah tidak memerlukannya banyak karyawan, karena memang produknya itu dengan jumlah yang tinggi gitu, maka diganti alihkan oleh mesin yang cepat untuk dalam bekerja gitu, dan targetnya akan bisa terpenuhi. Yang keenam, jika ada kemacetan pada satu bagian mengakibatkan kemacetan total. Beda kalau misalnya terputus. Jadi kalau misalnya yang terputus itu kan misalnya orangnya sakit, ya nggak akan menghentikan produksi. Cuman kalau misalnya di produk terus menerus, ketika ada macet sedikit di mesin, maka itu akan bisa menghentikan proses produksi. Yang ketujuh adalah memerlukan ahli perawatan yang cukup baik, karena memang menggunakan mesin, jadi harus benar-benar dilakukan perawatan. Yang kedelapan adalah variasi jenisnya, produknya relatif sedikit karena semua itu dalam satu jenis atau satu alat. Terima kasih, sekian. Mungkin apabila ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar, dan untuk absensi terus berjalan bisa di deskripsian bawah ya. Semoga sehat selalu dan semangat dalam belajar, jangan hentikan walaupun dengan metode daring seperti ini, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.